Saat itu Kisil dan yang lainnya sedang berkumpul. Li terlihat sudah semakin dekat dan mesra dengan Hao Jun. Kisil dan Hao Yu tentu saja senang melihat kebersamaan mereka. Tong yang melihat hal itu menjadi heran ditambah dengan Chen yang tiba-tiba saja meledeknya karena masih sendiri. Mereka juga menonton penampilan Kisil dan Hao Yu saat syuting yang videonya sudah tayang dan memuji penampilan Kisil yang natural. Karena tak tahan disindir oleh Hao Yu, akhirnya Tong mengajak Haiking untuk berkencan besok hari. Haiking yang mendengar ajakan dari Tong sedikit mengelak dengan berbagai alasan. Tak berselang lama tiba-tiba Jin mengirim pesan pada Hao Yu jika ia ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat Hao Yu langsung menyembunyikannya dari Kisil. Di sisi lain Jin sedang berada di rumah yang pernah dipersiapkan untuk ia menikah dengan Hao Yu. Di sana ia terlihat sangat frustasi karena masalah yang sedang ia hadapi. Jin masih tidak bisa menerima jika saat itu Hao Yu sudah menjadi milik orang lain. Keesokan harinya Kisil sedang bekerja dengan sangat fokus. Kedua sahabatnya sangat setia menemani Kisil, bahkan mereka juga sempat bersenda gurau. Ternyata Kisil sedang mendesain sebuah perhiasan untuk Jin. Tak hanya itu, setelah pekerjaan mereka selesai mereka bertiga langsung saling berpelukan karena sudah saling mendukung satu sama lain. Kemudian di rumah Hao Yu sedang menemani anak-anaknya bermain. Kisil juga menyusul mereka dengan membawakan potongan buah-buahan. Lalu Kisil menyuapi Hao Yu sembari berterima kasih padanya karena sudah menjaga anak-anak selama Kisil sibuk bekerja. Tak berselang lama manajer Jin menghubungi Hao Yu, ia memberitahu Hao Yu jika Jin sedang tidak baik-baik saja. Mengetahui hal itu membuat Hao Yu langsung bergegas pergi, bahkan ia tidak memberitahu Kisil apa yang sedang terjadi. Setelah itu Hao Yu sudah berada di tempat tinggal Jin. Di sana manajernya mulai menceritakan tentang apa yang terjadi pada Jin. Ternyata Jin sudah mengidap penyakit kecemasan itu sejak 3 tahun yang lalu. Untungnya dia dirawat tepat waktu, jadi itu tidak mempengaruhi pelatihan dan kompetensinya. Di sisi lain Kisil sedang menunggu Hao Yu di rumah, saat itu Hao Yu pulang sangat larut. Hal tersebut membuat Kisil bertanya apa yang membuat Hao Yu pulang lebih lama. Alhasil Hao Yu memberitahu Kisil jika Jin sedang sakit, namun Hao Yu langsung menjelaskan pada Kisil jika ia hanya membantunya untuk berobat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beruntungnya Kisil bisa memaklumi hal tersebut dan tak berselang lama manajer Jin kembali menghubungi Hao Yu, alhasil membuatnya mengingat pertemuan antara dirinya dan Jin. Ternyata Jin benar-benar sedang tidak baik-baik saja, bahkan ia menolak untuk diobati. Keesokan harinya Hao Yu kembali menjenguk Jin. Saat itu Jin masih tertidur dan ia pun terbangun dengan kedatangan Hao Yu. Di sana Hao Yu mencoba membuat Jin lebih peduli dengan dirinya sendiri. Ia juga menjelaskan jika apa yang dilakukannya saat itu hanyalah sekedar hubungan teman baik. Jin yang melihat sikap Hao Yu merasa sangat sedih dan sampai meneteskan air mata. Di sisi lain Kisil sedang bekerja dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jin yang mengajaknya untuk bertemu. Setelah itu mereka pun bertemu, ternyata Jin malah tega meminta Kisil untuk bercerai dengan Hao Yu. Hal itu membuat Kisil sangat marah, namun ia mencoba membuat Jin menerima kenyataan yang sudah terjadi dan ia harus menerima itu semua, tetapi Jin masih terlihat sangat menginginkan Hao Yu kembali bersamanya. Kemudian Kisil menemui Hao Yu dengan membawakan makanan untuknya. Di sana Kisil terus memandangi Hao Yu, bahkan ia juga meminta Hao Yu untuk memeluknya, namun Kisil tidak memberitahu Hao Yu apa yang baru saja terjadi. Sampai di saat mereka makan bersama Kisil menutupi semua itu. Ia malah memberikan ciuman untuk Hao Yu dan Hao Yu mengatakan bahwa mereka akan terus bahagia bersama. Setelah itu di rumah Hao Yu sudah menemani istrinya bermain ayunan. Ia terus merayu istrinya itu dan terlihat sangat bahagia. Tak berselang lama Hao Jun menghubungi Hao Yu, ia memberitahukan sesuatu yang membuat Hao Yu dan Kisil terkejut sebab Hao Jun yang berencana untuk melamar Lin besok. Di hari yang cerah itu Chen memiliki tugas khusus dari Hao Jun karena Hao Jun meminta bantuan Chen agar lamarannya kepada Lin berhasil.
Kejutan yang diberikan Hao Jun memanglah sangat memukau, bahkan Lin juga terlihat sangat bahagia, namun tak disangka saat Hao Jun berlutut di hadapannya ia malah kembali mengingat kenangan buruk di masa lalu yang akhirnya ia menolak lamaran itu. Hao Jun, 对不起啊。 Setelah itu Hao Jun merasa sangat hancur atas penolakan yang dilakukan Lin. Hao Yu pun menemani sahabatnya yang sedang patah hati itu dan memberikan semangat padanya. Hao Yu benar-benar heran kenapa Lin sampai tega menolak cinta yang tulus dari Hao Jun. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada Lin. Ia sangat menyesal karena telah menolak lamaran Hao Jun dan menyakiti perasaannya. Kisil pun meminta sahabatnya itu untuk menghubungi kembali Hao Jun, namun Hao Jun menutup teleponnya. Keesokan harinya Lin menemui Hao Jun, namun karena cintanya sudah ditolak Hao Jun pun bersikap sangat dingin padanya. Ia juga tidak mau lagi mendengar penjelasan apapun dari Lin. Di sisi lain Kisil sedang bersama Tong di ruangan kerjanya. Di sana mereka sedang membahas perihal pekerjaan. Mereka juga merasa heran atas apa yang dilakukan Qin sebab karena ulahnya perhiasan Fanny menjadi kalah dari perhiasan KL, alhasil Kisil pun pergi ke sebuah mall untuk melakukan survei agar mendapatkan sebuah ide desain perhiasan yang lagi tren. Tak disangka saat itu ia malah bertemu dengan Qin. Qin mulai menyinggung perihal Hao Yu, ditambah saat itu Hao Yu sedang pergi menemui Jin. Tanpa segan Qin juga langsung memberitahu alamat tempat tinggal Jin dan ia mengatakan bahwa beberapa hari ke belakang Hao Yu sering berkunjung ke sana. Keesokan harinya Hao Yu berangkat lebih awal, ternyata ia ingin mengunjungi Jin karena di hari itu dokter ingin melihat kondisi kesehatannya. Saat itu Kisil ingin pergi ikut bersamanya namun Hao Yu malah melarangnya. Hal itu membuat Kidil sedikit curiga, bahkan saat Kisil sampai di kantornya ia terlihat sangat murung. Hal itu lantas saja membuat kedua sahabatnya mengkhawatirkan Kisil. Lalu saat sahabatnya itu mengetahui apa yang sedang terjadi mereka terlihat sangat tidak terima, alhasil Kisil meminta Tong untuk mengantarkannya ke tempat tinggal Jin. Di sisi lain Hao Yu memang sedang bersama Jin yang sedang sakit, namun tak disangka saat Hao Yu dan Jin sedang berduaan di luar rumah Kisil melihat kebersamaan mereka itu. Hao Yu juga menyadari Kisil sedang ada di sana, alhasil ia langsung mencoba menjelaskan pada Kisil, tetapi apa boleh buat Kisil sudah terlanjur salah paham kepadanya karena di awal Hao Yu melarangnya untuk ikut menjenguk Jin, bahkan saat itu Kisil melihat Jin sedang baik-baik saja. Kejadian tersebut pun membuat Kisil menjadi sangat murung dan ia pun tidak mau mendengar penjelasan apapun dari suaminya itu. Dan di malam hari Hao Yu terus mencoba menghubungi Kisil namun Kisil tidak menjawabnya sama sekali. Ternyata Kisil sedang bersama Qin di tempat olahraga tinju. Di sana Qin memperlihatkan Kisil foto kakak perempuannya. Saat itu Qin memberitahu Kisil jika ia sudah lama mengenal kakaknya tersebut, bahkan mereka juga berteman baik. Tak hanya itu, Qin juga mengatakan pada Kisil jika sebenarnya kakak perempuannya belum pernah menikah karena orang tua dari pihak laki-laki tidak menyetujui hubungan mereka. Mengetahui hal tersebut membuat Kisil sedih dan sangat kebingungan. Pada scene yang berbeda Hao Yu sedang mencari keberadaan Kisil, sampai akhirnya ia berhenti di sebuah hotel. Di saat itu juga Kisil dan Qin keluar dari gedung tersebut. Hao Yu sempat terkejut namun akhirnya Kisil memberitahu jika mereka hanya berolahraga tinju. Hao Yu pun langsung menghampiri Kisil dan ia mempercaya istrinya itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Qin. Sesampainya di rumah Kisil sedang berada di ruang kerja. Ia kembali mengingat kenangan indah bersama Hao Yu. Tak berselang lama Kisil mengajak Hao Yu untuk menemuinya. Saat itu Kisil meminta penjelasan dari Hao Yu atas situasi yang terjadi antara Hao Yu dan Jin. Akhirnya Hao Yu memberitahu Kisil jika sebenarnya Jin mengidap penyakit kecemasan yang cukup serius. Kisil juga sempat menyadari jika Jin memang sedang tidak baik-baik saja. Dan tak hanya itu, Hao Yu juga meyakinkan Kisil jika masa lalunya tidak akan mengganggu hubungan mereka berdua karena hanya Kisil lah yang ada di hati Hao Yu. Akhirnya Kisil bisa memahami dan mengerti situasi itu karena mereka memang saling mencintai satu sama lain.
Di perusahaan Maolin, Haoyu sedang sangat marah pada Qin karena apa yang dilakukan Qin untuk perusahaan tidak membawa dampak positif walaupun mereka mendapatkan keuntungan, namun Qin tidak melakukannya sesuai dengan aturan yang ada di Mall Maolin. Di malam hari Jin lagi-lagi ingin berbicara empat mata dengan Haoyu. Saat itu ia kembali menceritakan kenangan mereka di masa lalu. Di saat yang bersamaan Kisil juga sedang mencari suaminya tersebut. Alhasil Kisil pun melihat Haoyu yang sedang bersama Jin, bahkan Kisil juga mendengar semua pembicaraan mereka berdua. Saat itu Jin sangat berharap agar mereka bisa kembali bersama seperti dulu lagi, namun Haoyu dengan tegas mengatakan bahwa untuk saat ini ia sudah memiliki Kisil dan Kisillah satu-satunya wanita yang membuat ia merasa hidup kembali. Haoyu juga meminta agar Jin bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa bersama lagi. Kisil yang mendengar semua itu sedikit terharu karena merasa sangat dicintai oleh Haoyu. Setelah itu Kisil dengan ditemani kedua sahabatnya ingin memberikan Jin sebuah bros yang sudah didesain oleh Kisil. Lalu di hadapan para reporter Haoyu tanpa segan langsung memperkenalkan istrinya itu dan Kisil memberikan bros tersebut untuk Jin. Ternyata Jin sangat menyukainya. Tom juga memberikan selamat serta semangat untuk Jin. Keesokan harinya Haoyu menghampiri Kisil yang sedang bermain ayunan. Di sana Haoyu memberikan kabar baik untuk Kisil mengenai perusahaan yang semakin baik. Tak hanya itu, Haoyu juga mengatakan jika Jin sudah membuat keputusan untuk kembali ke luar negeri dan menjalankan pengobatan di sana. Jin juga akan mempersiapkan diri untuk ajang turnamen snooker yang akan ia ikuti. Mengetahui hal tersebut membuat Kisil ingin mengundang Jin untuk makan bersama di rumah mereka. Setelah itu Jin sudah berada di rumah Haoyu. Kedatangannya langsung disambut dengan keimutan Chen dan Xuan. Kedua anak itu pun membawa Jin untuk masuk ke dalam rumah mereka. Di rumah Kisil juga sudah menunggu kedatangan Jin. Ia menyambut Jin dengan sangat baik. Saat itu Jin meminta maaf pada Kisil atas apa yang sudah terjadi. Tak berselang lama Haoyu dan kakek juga ada di sana. Mereka sama-sama mengkhawatirkan Kisil yang sedang memasak di dapur, alhasil Haoyu langsung membantunya. Hal itu membuat Jin kembali mengingat kenangan mereka di masa lalu. Kemudian setelah makanan selesai dimasak mereka pun makan bersama. Saat itu Xuan dengan imutnya memberikan semangat untuk Jin karena ayah dan ibunya sudah memberitahu Xuan bahwa Jin juga sedang melawan monster kecil seperti dirinya dulu. Di taman rumah Haoyu sedang menemani anak-anaknya bermain. Suasana itu disaksikan oleh Jin dan juga Kisil. Jin yang melihat semua itu merasa bahwa Haoyu memang sudah sangat bahagia, bahkan ia tidak pernah melihat Haoyu seperti ini. Ia juga iri pada Kisil karena berkat Kisil Haoyu bisa menemukan jati dirinya dan hidup dengan bahagia. Lalu Haoyu dan Kisil pun mengantarkan Jin untuk pulang dan menjalani kehidupannya dengan baik. Di sisi lain Li dan Tong sangat terkejut karena mengetahui apa yang dilakukan Kisil, sebab setelah semua yang terjadi ia masih bisa mengundang Jin untuk makan di rumah bersamanya. Saat itu Kisil dan Tong sedang membicarakan hal serius mengenai pekerjaan mereka karena mereka harus mengembalikan popularitas perhiasan Fanny, dan Kisil sudah terlebih dahulu memikirkan hal tersebut. Ia juga sudah membuat proposal desain baru perhiasan mereka. Di rumah Haoyu memberikan Kisil sebuah kejutan. Ia sudah menyiapkan ruang kerja yang sangat nyaman untuk Kisil. Hal itu membuat Kisil sangat senang, bahkan mereka sudah bisa bekerja lembur bersama. Kisil pun memberikan kecupan untuk Haoyu sebagai ucapan terima kasih. Beberapa waktu kemudian Haojun datang menemui Haoyu dan Kisil dengan keadaan yang sangat galau. Saat itu Kisil mencoba membuat Haojun khawatir akan keadaan Li agar Haojun menghilangkan gengsinya dan mau menemui Li. Usaha itu pun berhasil membuat Haojun membuang jauh-jauh gengsinya itu. Setelah itu Kisil dan Haoyu mulai bekerja bersama, namun hanya Kisillah yang sangat fokus dalam pekerjaan, Haoyu malah sampai tertidur karena menunggu Kisil. Tak hanya itu, Kisil juga tak menghiraukan godaan suaminya itu sampai membuat Haoyu merasa heran dengan istrinya itu. Di sekolah Li sedang menyamar menjadi boneka panda.
Di saat yang bersamaan ternyata Hao Jun juga sedang menyamar dengan memakai kostum boneka beruang sembari memegang seikat bunga. Sebenarnya ia sedang menunggu Li keluar dari sekolahnya, namun tak disangka Li malah curiga jika orang di balik boneka itu adalah penjahat yang sedang menyamar. Alhasil ia langsung mengejar dan memberi pelajaran kepada boneka beruang itu. Akhirnya Li baru mengetahui jika di balik boneka tersebut adalah Hao Jun, pria yang telah ia tolak cintanya. Dan saat itu juga Hao Jun memberinya seikat bunga, lalu Li membalasnya dengan sebuah pelukan. Akhirnya Hao Jun dan Li sudah saling berbaikan. Li juga sudah menerima cinta tulus dari Hao Jun dan tanpa menunggu lama Hao Jun pun langsung mencium Li. Di sisi lain ada sesuatu yang sedang tidak beres karena usaha yang dilakukan Kisil dan Tong tidak memberikan hasil yang baik. Benar saja semua itu karena ulah perhiasan KAL. Tak berselang lama kabar baik pun datang karena Jin, sang artis terkenal, mempromosikan bros buatan Kisil. Ia juga menandai perhiasan Fanny. Hal itu adalah sesuatu yang bagus untuk mempromosikan produk Fanny. Kabar membahagiakan itu sampai membuat Kisil langsung memeluk Tong, sang atasannya tersebut. Kemudian Kisil langsung mengucapkan terima kasih pada Jin. Bahkan mereka sudah terlihat sangat akrab. Tak hanya itu, lagi-lagi Hao Yu memberikan kabar baik untuk Kisil karena perusahaan sudah kembali mendukung produk-produk perhiasan Fanny. Saat itu tiba-tiba Hao Yu mengajak Kisil untuk mengadakan acara pernikahan karena pernikahan hanya ada sekali dalam seumur hidup dan agar tidak terjadi penyesalan nantinya. Hao Yu juga ingin melihat Kisil dalam pakaian pengantin. Hao Yu pun langsung memperlihatkan beragam baju pengantin yang bisa Kisil kenakan nantinya. Kisil pun sangat senang dan menuruti apa kemauan suaminya tersebut. Saat itu Hao Yu bersama anak dan istrinya sedang menonton TV bersama. Tak berselang lama kakek menemui mereka untuk mengajak makan bersama di esok hari, namun mereka semua beralasan sibuk sehingga tidak bisa menemani sang kakek. Hal itu membuat kakek menjadi sangat kesal. Ternyata mereka berencana mempersiapkan kejutan untuk kakek. Di malam hari kakek yang baru pulang ke rumah dikejutkan dengan tanda panah yang mengarahkannya ke suatu tempat. Ternyata di tempat tersebut semua orang memberikan kejutan di hari ulang tahun kakek. Xuan dan Chen juga ikut memeriahkan acara tersebut dengan keimutan mereka berdua. Hal itu membuat kakek menjadi sangat bahagia. Lalu mereka pun makan malam bersama dengan penuh rasa bahagia. Keesokan harinya Kisil menerima telepon dari suaminya. Ia langsung terlihat sangat bahagia. Ternyata Hao Yu menemui Kisil sembari membawakan beberapa makanan. Saat itu Hao Yu ingin mengatakan sesuatu namun ia terlihat sangat gugup. Ketika kembali ingin mengatakannya, lagi-lagi usaha Hao Yu untuk jujur pada istrinya pun gagal karena tiba-tiba ia mendapat kabar buruk dari perusahaan. Kemudian di perusahaan lagi-lagi Qin membuat Hao Yu geram sebab ia adalah pekerja baru di perusahaan Maolin, namun ia sudah banyak merubah hal di perusahaan tersebut, bahkan Qin sudah menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan Maolin. Hal itu membuat Hao Jun sangat kesal ditambah dengan sikap Qin yang merasa sangat hebat. Qin juga ingin membuat pemilihan CEO baru untuk perusahaan Maolin. Tak berselang lama Bidi memberikan kabar pada Hao Yu jika kakek jatuh pingsan. Kabar itu langsung membuat Hao Yu segera pergi ke rumah sakit. Ia terlihat sangat kacau karena masalah yang datang bertubi-tubi pada dirinya, namun saat itu Kisil selalu ada bersamanya. Setelah itu Kisil mendapat pesan dari Qin. Ia mengajak Kisil untuk bertemu jika Kisil ingin mengetahui penyebab kakek jatuh pingsan. Ternyata Qinlah yang membuat kakek jatuh pingsan karena ia memberikan selembar surat mengenai alasan Hao Yu menikahi Kisil. Bahkan Qin juga mengatakan bahwa ia ingin keluarga Song membayar apa yang sudah dilakukan Hao Chen, kakak Hao Yu. Kemudian Kisil pun pergi menemui Qin. Di sana ia langsung menampar Qin karena apa yang sudah dilakukan Qin pada keluarganya. Di saat itulah Qin memberitahu Kisil bahwa Chen dan Xuan adalah anak kembar, namun mereka dipaksa untuk berpisah dan semua itu terjadi karena kakek Hao Yu tidak merestui hubungan Sitian, saudara perempuan Kisil, dengan Hao Chen. Kisil sempat tidak percaya. Ia juga sangat terkejut dengan apa yang Qin katakan. Kisil pun teringat kembali semua kenangan buruk saat bersama Hao Yu.
Kisil pun langsung mempercayai semua itu di saat Qin memperlihatkannya surat pengadilan bahwa Haoyu ingin mengambil hak asuh Xuan. Hal tersebut membuat Kisil sangat marah dan ia pun langsung menemui Haoyu sembari mengatakan bahwa ia menyesal menikah dengan Haoyu, lalu Kisil pun langsung pergi meninggalkan Haoyu. 这个谁给你的？后悔我嫁给了你。 Saat itu Haoyu tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari Kisil dan menjelaskan semuanya namun semua sudah terlambat. Kisil terlanjur kecewa atas apa yang dilakukan Haoyu padanya dan ia tidak percaya lagi apa yang dikatakan suaminya itu. Kisil pun meminta untuk mereka berdua bercerai. 我再也不会相信你说的任何一个字。宋浩宇，我们离婚吧。 Setelah itu Haoyu kembali ke rumah sakit. Ia terlihat sangat tertekan dan galau karena semua masalah yang bertubi-tubi menghampirinya. Beruntung Haojun ada di sana menemaninya. Saat itu Kisil kembali mengingat perkataan Qin. Ia mengingat bahwa Haoyu ingin menikahi Kisil hanya untuk merebut Xuan darinya. Kisil terlihat sangat terpukul dengan kenyataan yang harus ia hadapi, ditambah dengan kenangan indah bersama Haoyu di kamar mereka namun Kisil menambahkan hatinya. Ia meletakkan surat cerai dan cincin pernikahannya di atas meja kamar mereka. Di sisi lain Haoyu juga terlihat sangat kacau. Ia mencoba berbicara pada kakeknya yang masih terbaring di rumah sakit dan tak sadarkan diri. Haoyu baru menyadari jika kepercayaannya pada orang malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri namun Haoyu bertekad akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Tak hanya itu Haoyu sangat terpukul saat menceritakan antara dirinya dan Kisil. Ia juga mengingat Kisil yang menginginkan mereka untuk bercerai. Di rumah Kisil sedang mengemasi barang-barang Xuan dan Chen pun masuk ke kamar untuk melihat adiknya yang masih tertidur. Saat itu Chen bertanya apakah Kisil akan pergi dari rumah. Alhasil perlahan Kisil memberi pengertian pada Chen jika ia dan Xuan harus kembali ke rumah kakek dan nenek di kampung. Mengetahui hal itu Chen langsung ingin pergi bersama mereka namun Chen tidak bisa ikut karena ia harus tetap tinggal di rumah dan menemani ayahnya. Setelah itu Haoyu baru pulang ke rumah. Ia melihat Kisil yang lagi tertidur sambil merangkul kedua anaknya. Haoyu pun langsung masuk dan menyelimutinya namun Kisil malah terbangun. Kemudian Kisil mengajak Haoyu untuk berbicara di taman. Di sana Kisil kembali membicarakan surat perceraian dan ia akan membawa Xuan pergi. Tak disangka ternyata Chen mendengar percakapan ayah dan ibunya itu. Haoyu pun minta maaf dan mohon diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya namun Kisil tetap pada pendiriannya. Di sisi lain Chen sedang menangis. Tak berselang lama Kisil pun masuk ke kamar dan menenangkannya. Ternyata Chen menganggap apa yang didengarnya tadi adalah sebuah mimpi buruk dan ia pun langsung berada di pelukan Kisil. Keesokan harinya Kisil dan Xuan benar-benar bersiap untuk pergi dari rumah. Xuan bertanya-tanya mengapa hanya mereka yang pergi. Alhasil Kisil berusaha membuat anaknya itu mengerti. Chen yang mengetahui hal tersebut langsung berlari mengejar mobil Kisil dan Xuan. Ia sangat sedih karena Kisil meninggalkan dirinya. Xuan yang melihat kakaknya itu juga merasa sedih dan kasihan padanya namun Kisil berusaha untuk tega dan tetap pergi meninggalkan Chen dan Haoyu. Setelah itu Kisil dan Xuan akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya sempat terkejut dengan kehadiran Kisil, ditambah lagi Haoyu yang tidak ada bersama mereka bahkan Xuan juga terlihat sangat sedih. Di kamar Kisil terus memikirkan bagaimana keadaan Chen. Tak berselang lama ibu Kisil pun menemui dirinya. Ia terlihat curiga ada sesuatu yang terjadi antara Kisil dan Haoyu namun Kisil terus saja menutupi hal itu dari ibunya. Di sisi lain Haoyu baru pulang bekerja dan ia mendapati Chen yang seharian mengurung diri di kamar serta tidak mau makan dan minum. Alhasil ia berusaha untuk masuk ke kamar Chen. Ternyata Chen terus menangis sepanjang hari. Saat itu Chen sangat ingin menangis walaupun ia tahu ia menangis tidak akan menyelesaikan masalah seperti yang Haoyu sering katakan padanya. Haoyu pun mengizinkan anaknya itu menangis bersama dengan dirinya. Ternyata Chen sangat merindukan Kisil dan Xuan.
Pada scene yang berbeda, Swan marah pada Kisil karena ibunya membuat keputusan sendiri untuk pergi meninggalkan Haoyu dan Chen. Saat itu Swan sangat menginginkan ayah dan kakak laki-lakinya, namun ia juga menginginkan ibunya bersama dengan dirinya. Bahkan Swan juga bertanya mengapa mereka tidak tinggal bersama seperti satu keluarga. Melihat Swan seperti itu membuat Kisil menjadi sangat sedih, alhasil mereka sama-sama berada dalam situasi yang sangat buruk. Di malam hari Chen terbangun dan ia mencoba menghubungi Swan. Ternyata Swan juga terbangun mendengar dering jam miliknya. Mereka pun saling merindukan satu sama lain, alhasil Chen memutuskan untuk menemui adik perempuannya itu. Dan keesokan harinya Chen benar-benar pergi dari rumah seorang diri untuk menemui Swan. Begitu juga dengan Swan yang sudah tidak ada di rumah, Kisil dan orang tuanya pun menjadi sangat panik. Begitu juga dengan Haoyu yang terus mencari keberadaan Chen. Ternyata Chen terlihat sudah berada di sebuah pasar. Ia bahkan merasa sedang kelaparan. Tak berselang lama Chen akhirnya berhasil menemukan adik perempuannya itu, bahkan Chen rela memberikan jam tangan miliknya untuk membayar makanan yang dibeli oleh Swan. Saat itu Kisil dan Haoyu pergi bersama-sama untuk mencari anak-anak mereka. Sementara itu Chen dan Swan sudah berada di suatu tempat, namun mereka tidak tahu arah jalan pulang, ditambah lagi jam tangan Swan kehabisan baterai yang membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Chen yang melihat Swan tidak bahagia langsung berusaha membuat adiknya itu menjadi bahagia dengan memberikannya seikat bunga, bahkan Chen juga menemukan buah semangka dan mereka langsung memakannya bersama-sama. Tak berselang lama akhirnya Haoyu dan Kisil berhasil menemukan Swan dan Chen, mereka pun langsung saling perpelukan seakan tak ingin dipisahkan. Di malam hari lagi-lagi Ibu Kisil merasa curiga jika ada masalah rumah tangga anak perempuannya itu. Ia pun menasihati anaknya untuk menyelesaikan masalah dan menghadapinya, bukan malah bersembunyi. Sementara itu Haoyu ia dengan berani mengakui pada ayah Kisil jika masalah yang terjadi di rumah tangganya adalah karena ulah dirinya sendiri. Ayah Kisil mengatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan itu bukan masalah yang besar serta mesti dihadapi dengan tenang. Ayah Kisil pun menyarankan Haoyu untuk membujuk Kisil dan mengajaknya bicara. Kemudian Haoyu masuk ke kamar, ia pun mencoba untuk berbicara pada Kisil. Saat itu Haoyu mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada istrinya itu. Ia juga menceritakan bagaimana kepribadian Hao Chen, bahkan hubungan mereka tidak baik semenjak Hao Chen pergi ke luar negeri sampai akhirnya Hao Chen meninggal dunia. Mendengar hal itu membuat Kisil langsung bertanya apakah kakek tidak mengetahui hubungan Hao Chen dengan Sitian. Saat itu Haoyu merasa bahwa kakeknya tidak mengetahui hal itu, alhasil ia dibuat bingung dengan pernyataan Qin yang mengatakan kakek tidak menyetujui hubungan Hao Chen dan Sitian. Keesokan harinya Haoyu dan Kisil memberitahu jika Sitian memiliki anak kembar. Anak tersebut adalah Chen dan Swan. Tak hanya itu, mereka juga mencoba mencari tahu lebih lanjut dari orang tua Kisil mengenai Sitian. Ternyata Sitian bukanlah anak kandung orang tua Kisil. Mereka mengadopsinya dari panti asuhan karena ibu Kisil sudah lama tidak memiliki anak. Ia pun membawa pulang Sitian dan menyayanginya seperti anak kandung sendiri, tapi tiba-tiba di tengah ekonomi yang sulit ibu Kisil pun hamil. Setelah itu ayah Kisil terluka di hutan dan keluarga terlilit hutang besar sehingga mereka tidak mampu membesarkan dua anak sekaligus. Mereka pun mengirim Sitian kembali ke panti asuhan dan itu adalah penyesalan terbesar mereka seumur hidup. Ketika kedua orang tua Kisil kembali membawa Sitian, ia terlihat berubah dan seperti orang asing. Kisil pun terdiam mendengar kisah kakaknya yang sangat menyedihkan itu. Kemudian sikap Sitian juga berubah menjadi tidak baik. Ia sering kabur secara diam-diam di malam hari. Ia juga sering bertemu dengan seorang temannya ketika kabur dari rumah. Mendengar hal itu Kisil langsung teringat dengan Qin dan ia pun memperlihatkan foto Qin pada ibunya. Benar saja teman Sitian yang dimaksud ibunya adalah Qin. Setelah itu saat Haoyu dan Kisil berada di kamar, Kisil mengingat ketika pertama kali bertemu dengan Qin. Qin sempat mengatakan panti asuhan, hal itu membuat mereka bergegas untuk pergi ke panti asuhan tersebut, namun tiba-tiba saja Kisil pusing dan hampir terjatuh.
Sesampainya di panti asuhan ternyata panti asuhan tersebut sudah lama ditinggalkan beruntung mereka dihampiri oleh seseorang dan mereka diberitahu ada satu guru yang masih ada di sekitar sana alhasil mereka pun bertemu dengan guru tersebut. Saat itu Kisil langsung bertanya mengenai masa lalu Sitian dan Qin. Ternyata nama asli Qin adalah Xiaoqi. Di masa lalu ia sempat disiksa oleh ibu tirinya dan dikembalikan ke panti asuhan. Pada saat itulah ia bertemu dengan Sitian lalu mereka pun mulai sangat dekat seperti kakak beradik. Setelah itu di perjalanan pulang Kisil dan Haoyu masih membicarakan perihal Sitian dan Qin. Mereka sudah paham jika Qin sekarang sedang ingin balas dendam namun masih banyak hal yang perlu mereka ketahui dan Kisil pun memutuskan untuk bertemu kembali dengan Qin. Di sisi lain Qin yang dipenuhi dengan rasa dendam kembali mengingat kenangan bersama Sitian. Ternyata hubungannya dengan Sitian sangatlah dekat bahkan ia rela berkorban demi Sitian. Dan pada scene yang berbeda Haoyu terbangun dari tidurnya lalu ia menghampiri Kisil yang sedang tertidur. Haoyu juga memberanikan diri untuk tidur di samping Kisil dan memeluknya. Saat itu Haoyu menyesali semua yang telah terjadi namun ia sangat mencintai Kisil bahkan ia tidak ingin kehilangan Kisil. Kisil yang mendengar semua itu merasa sangat sedih. Keesokan harinya Kisil dan kedua anaknya sudah kembali ke rumah Haoyu. Tak berselang lama ia mendapatkan telepon dari Tong. Saat itu Tong sangat kesal dengan Kisil karena Kisil tidak memberitahunya apapun di saat ia sedang mengalami banyak masalah. Di sisi lain Tong benar-benar sangat kesal bahkan kekesalannya juga bertambah ketika ia menghubungi Lin dan Lin sudah lebih dulu mengetahui masalah Kisil. Tak berselang lama Kisil pun datang menemui Tong. Ia meminta maaf karena menyimpan masalah ini dari dirinya. Sementara itu di perusahaan Haoyu dan Hao Chun sedang berusaha membujuk para pemegang saham agar tidak menggantikan posisinya sebagai CEO di perusahaan Maolin. Kemudian Kisil meminta bantuan Tong untuk membantu Haoyu agar tetap menduduki posisi CEO di perusahaan Maolin. Saat itu Kisil menjenguk kakek Haoyu di rumah sakit. Ia mencoba berbicara pada kakek dan memberitahu apa yang sudah terjadi dan kebingungannya mengenai pernikahan yang sedang ia jalani walaupun cinta antara ia dan Haoyu adalah nyata. Kisil juga minta kakek untuk tidak khawatir karena Haoyu akan melindungi Maolin dan ia akan membantunya. Lalu setelah Kisil pergi tanpa disadari kakek meneteskan air matanya. Kemudian lagi-lagi Kisil bertemu dengan Qin. Saat itu Kisil meminta agar Qin menghentikan semuanya sebab jika ia melanjutkan hal ini hanya akan menyakiti perasaan Chen dan Xuan namun Qin malah mengatakan bahwa ia bisa membantu Kisil untuk membebaskan kedua anak Sitian. Amarah Kisil sangat terlihat karena ia ingin melindungi keluarganya. Di sisi lain Haoyu dan para pemegang saham sedang rapat untuk pemilihan CEO perusahaan. Saat itu Qin sudah terpilih dan sudah disetujui oleh para pemegang saham untuk menjadi CEO perusahaan Maolin namun tak disangka tiba-tiba saja Tong dan Kisil juga ada di sana. Ia ingin ikut berpartisipasi dalam pemilihan CEO baru perusahaan, ternyata Tong adalah pemegang saham baru Maolin. Ia pun menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan Maolin dan minta untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan dibuat. Ia juga minta semua orang tidak dimanfaatkan oleh seseorang yang berniat buruk. Dengan lantang Tong mendukung Haoyu untuk tetap menduduki posisi CEO di perusahaan Maolin yang diikuti oleh mayoritas pemegang saham lainnya. Setelah itu Haoyu berterima kasih pada Tong atas bantuannya. Tak hanya itu Haoyu juga terlihat sangat memelas pada Kisil agar Kisil tidak lagi marah padanya namun Kisil tetap bersikap jutek padanya. Tak berselang lama Haoyu mendapat informasi jika kakek sudah siuman. Ia dan Kisil pun langsung bergegas untuk menjenguk kakek di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit mereka pun membawa kakek untuk berjalan-jalan. Kakek pun mengucapkan terima kasih kepada Kisil karena sudah membantu Haoyu. Haoyu pun mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Ketika Haoyu sedang mengambil minuman untuk kakek saat itulah kesempatan kakek untuk berbicara dengan Kisil. Kakek baru mengetahui jika Chen dan Xuan adalah anak Hao Chen dan Kisil merupakan adik dari Sitian. Saat itu kakek Haoyu mencoba mengerti bagaimana perasaan Kisil.
Ia bahkan meminta maaf atas nama Haoyu. Ketika mereka beranjak pergi, Kisil merasa sangat mual. Kemudian setelah Kisil mengecek, ternyata ia sedang hamil, namun Kisil tidak memberitahukan hal itu kepada Haoyu karena ia masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka. Saat itu Kisil kembali mengingat masalah yang sedang terjadi. Ia juga masih terus bertanya-tanya apa sebenarnya niat Qin, maka dari itu ia pun mengajak Qin untuk bertemu. Setelah itu Haoyu baru saja pulang ke rumah. Saat Kisil sedang bersiap ingin pergi dan Haoyu yang mengetahui jika Kisil sedang tidak enak badan langsung ingin mengantarkan Kisil, namun Kisil menolak tawaran suaminya itu. Kisil pun bertemu kembali dengan Qin, di sana Kisil baru mengetahui jika Hao Chen adalah saudara kembar Haoyu. Di masa lalu Qin sangat terpukul saat mengetahui jika si Tian sudah memiliki kekasih dan sedang mengandung anak dari kekasihnya itu. Qin pun semakin sakit hati karena Hao Chen batal menikahi si Tian karena keluarga Haoyu tidak menyetujui hubungan mereka. Lalu di masa sekarang Qin terus saja menyalahkan keluarga Haoyu, bahkan Qin juga memberikan sebuah rekaman suara si Tian dan Hao Chen pada Kisil. Rekaman tersebut memperlihatkan betapa kejamnya Hao Chen pada Su Tian. Kisil yang mengetahui semua itu semakin merasa hancur dan kebingungan. Di rumah Haoyu sedang menyiapkan makan. Ia juga terus menunggu Kisil kembali ke rumah. Saat itu Kisil kembali dan Haoyu langsung menghidangkan makanan untuk Kisil, namun Kisil tidak merespon usaha Haoyu itu. Ia malah tetap ingin berpisah dengan Haoyu walaupun Haoyu terus saja berusaha membujuknya. Di taman rumah mereka Haoyu mengatakan bahwa ia tidak menyetujui jika mereka berpisah. Saat itu Kisil memberitahu Haoyu rekaman suara si Tian dan Hao Chen, namun setelah Haoyu mendengarkan berulang kali ada kejanggalan dari rekaman tersebut karena ternyata rekaman itu tidak lengkap. Hal itu membuat Kisil semakin panik, namun Haoyu berusaha mendengarkannya, dan untuk memastikannya mereka akan menanyakan masalah tersebut kepada kakek. Saat itu akhirnya kakek memberikan bukti kebenaran atas apa yang terjadi pada Su Tian dan Hao Chen di masa lalu. Ternyata Su Tianlah yang bersikap sangat buruk, ia terlalu gila akan uang dan terlihat seperti melakukan pemerasan sampai akhirnya perdebatan antara Su Tian dan Hao Chen yang mengakibatkan mereka mengalami kecelakaan lalu meninggal dunia. Kisil yang mengetahui kebenaran itu merasa sangat terpukul. Ia tidak menyangka jika kakaknya bersikap seperti itu. Alhasil Kisil tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Kemudian Kisil dilarikan ke rumah sakit dan saat itulah semua orang mengetahui jika Kisil sedang hamil. Suasana buruk pun seketika berubah menjadi manis kembali. Chen dan Xuan terlihat sangat bahagia, begitu juga orang-orang yang ada di sana. Lalu Kisil mengajak kakek untuk berbicara. Ia meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kakaknya, namun kakek sudah memaafkan semua kejadian itu. Yang terpenting sekarang adalah masa depan pernikahan Kisil dan Haoyu serta keselamatan bayi yang dikandungnya. Kakek pun meminta Haoyu untuk membujuk Kisil dan kembali rujuk. Kisil pun sangat bahagia mendengar kata-kata dari Haoyu serta kebaikan dan perhatian dari sang kakek. Tak berselang lama lagi Qin menghubungi Kisil. Saat itu Qin mengkhawatirkan keadaan Kisil, bahkan Qin juga mengajak Kisil dan anaknya pergi bersamanya dan mengambil tanggung jawab penuh, namun Kisil dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dan minta Qin jangan lagi mengganggu kehidupannya. Di sisi lain Haoyu tiba-tiba mendapatkan kabar buruk jika kedua anaknya telah dibawa oleh orang asing saat berada di sekolah. Kabar tersebut membuat Haoyu dan Kisil serta kerabatnya menjadi sangat khawatir. Ternyata semua itu adalah ulah Qin. Qin ingin Xuan dan Chen melihat ibu kandung mereka. Mendengar hal itu membuat Kisil menjadi sangat terpukul. Pada scene yang berbeda, Chen dan Xuan sedang bermain-main di sebuah ruangan. Mereka memang tidak terlihat takut sama sekali karena Qin masih bersikap baik kepada mereka berdua sembari menceritakan masa lalu ibu mereka di tempat tersebut.
Lalu Chen yang pintar ia mengaktifkan jam tangannya agar orang tuanya bisa mengetahui keberadaan mereka berdua, namun Qin malah tiba-tiba mengambil jam tangan Chen. Saat itulah Chen baru menyadari jika Qin adalah orang jahat, alhasil ia berusaha untuk menenangkan adiknya dan kembali mengajak Xuan bermain. Tak hanya itu, Chen juga langsung melindungi Xuan saat Qin tersulut emosi. Tak berselang lama akhirnya Qisil dan Haoyu sampai di tempat tersebut, namun mereka tidak menemukan Chen dan Xuan. Situasi itu membuat Haoyu sangat marah, alhasil mereka langsung berusaha mencari keberadaan Chen dan Xuan. Ternyata Qin membawa Chen dan Xuan ke panti asuhan tempat kenangan Qin dan Sutian dulu. Di sana Chen dan Xuan sudah tidak nyaman dengan situasi yang terjadi pada mereka berdua, bahkan Qin juga sudah bersikap tidak baik kepada mereka sampai membuat Xuan menangis. Hal itu membuat Qin mengingat kenangan manis saat bersama Sutian dulu. Kemudian Qin terlihat semakin emosi saat Xuan dan Chen berontak ingin pulang dan bertemu dengan orang tua mereka. Kedua anak kecil itu histeris dan semakin ketakutan, tapi entah kenapa tiba-tiba saja Qin terlihat menyesal dengan sikapnya. Tak berselang lama Qisil dan Haoyu pun berhasil menemukan anak-anak mereka. Dengan kepintaran dan naluri seorang ibu, Qisil berusaha menenangkan Xuan dan Chen agar mereka tidak takut dan tidak membenci Qin. Chen Chen，晨晨，你们不要害怕，晴天叔叔在跟你们玩游戏呢。对，晴天叔叔在玩游戏啊，晴天。叔叔不是坏呀，哥哥，我们好棒！谢谢叔叔。 Semua itu akhirnya membuat Qin merenung lalu melepaskan Chen dan Xuan ke pelukan orang tuanya. Setelah keadaan aman, Qisil berusaha untuk berbicara dengan Qin. Ia memberitahu kejadian yang sebenarnya jika Hao Chen tidak seperti yang ia pikirkan karena sebenarnya Sutianlah yang memiliki sikap tidak baik. Qisil pun memperingatkan Qin untuk tidak menyentuh keluarganya lagi. Saat itu akhirnya mereka sampai di rumah dengan selamat, namun tiba-tiba Chen berterima kasih pada Qisil karena Qisil sudah mau menjadi ibunya. Chen juga mengatakan jika sebenarnya ia sudah mengetahui jika Qisil bukanlah ibu kandungnya, namun Chen sangat menyayangi Qisil, begitu juga dengan Qisil yang sangat menyayangi Chen. Setelah itu mereka pun bersiap untuk istirahat, namun Qisil masih khawatir jika masih ada sesuatu hal yang akan terjadi lagi, dan Haoyu pun berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Haoyu dan Qisil berada di taman rumah mereka. Saat itu mereka masih sama-sama gengsi untuk memperbaiki suasana. Sampai akhirnya Haoyulah yang lebih dulu mengajak Qisil untuk berbaikan. Lalu mereka pun sama-sama tidak ingin untuk berpisah lagi. Saat suasana sudah kembali membaik, Haoyu langsung mencium istrinya itu setelah sekian lama mereka harus saling diam karena badai yang terjadi di rumah tangga mereka. Keesokan harinya Qisil sedang mengemasi barang-barangnya. Tong yang melihat hal itu merasa terkejut. Ternyata Qisil berencana untuk istirahat karena saat itu ia sedang hamil. Tong yang mengetahuinya merasa sangat bahagia. Kemudian Qisil sudah kembali ke rumah dan ia baru saja selesai mandi. Haoyu pun membantunya mengeringkan rambut istrinya itu. Saat itu Qisil menggoda Haoyu karena ternyata mereka tidur terpisah selama Qisil hamil, alhasil Haoyu pun tergoda dan langsung mencium Qisil, namun tiba-tiba kakek memanggil Haoyu. Haoyu dimarahi oleh kakek karena berada di kamar Qisil, bahkan ia tidak diizinkan kakek untuk tidur bersama Qisil selama 3 bulan. Beberapa waktu kemudian Qisil kembali melakukan hobinya, namun ia mengerjakan itu di rumah. Tong juga ada di sana menemaninya. Di sisi lain Haoyu sedang menyiapkan cemilan untuk Qisil, namun Qisil mencurigai Haoyu karena ia yang terlihat menyembunyikan sesuatu dari Qisil. Hal itu pun berlangsung berulang kali sampai membuat Qisil kepikiran. Qisil pun menceritakan apa yang terjadi itu pada kedua sahabatnya, namun kedua sahabatnya itu seperti ikut juga menyembunyikan sesuatu darinya. Dan keesokan harinya Qisil baru saja terbangun dari tidurnya dan ia malah mendapatkan kejutan di taman rumahnya. Saat itu Haoyu berlutut di hadapan Qisil untuk kembali melamarnya dengan tulus karena Haoyu ingin hidup selamanya bersama Qisil. Qisil pun bersedia menerima lamaran Haoyu tersebut, namun Qisil sangat malu karena ia hanya memakai pakaian tidur dan akhirnya mereka semua bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna.
穿着睡衣我就下来了。2、3。的美梦，我猜日升有月落的相拥。关于时间的回头看过去的每一步，原来都是为了遇见你。我要从哪说起啊？余生很长，你慢慢说，我慢慢听。有太多的心